berjumpa lagi di video Belajar Bareng Yuk. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang tentunya menarik, yaitu toxic friendship. Apa itu teman yang toksik? Teman adalah orang lain yang membuat kita merasa nyaman dan bahagia ketika bersama dengan mereka. Kebalikannya dari hal itu, teman toksik adalah teman yang tidak mendukung dan justru memberikan efek negatif pada diri kita. Teman yang toksik adalah teman yang akan membuat kita merasa kesulitan dan tertekan. Lalu, apa saja yang menjadi ciri-ciri teman yang toksik? Yang pertama, teman yang toksik selalu memprioritaskan dirinya. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, teman yang toksik akan meminta kita untuk berhenti melakukan hal tersebut dan meminta kita untuk melakukan apa yang diinginkan. Sulit untuk menebak suasana hati teman kita yang toksik. Ketika kita tidak mengikuti apa yang diinginkan, maka teman yang toksik itu akan merasa tersinggung dan merasa marah. Yang kedua, teman yang toksik akan datang kepadamu saat dia merasa membutuhkan kamu saja. Teman yang toksik akan mencarimu dan meminta bantuanmu apabila dia merasa perlu. Ketika kamu sudah selesai membantunya, maka teman yang toksik tidak akan mencari kamu lagi. Kamu yang harus selalu aktif untuk menanyakan kabarnya dan mengirimkan pesan kepadanya terlebih dahulu. Yang ketiga, teman yang toksik sering memberikan kritik atau komentar yang negatif pada penampilan kamu, apa yang kamu lakukan, dan hal lain tentang dirimu. Komentar atau kritik yang diberikan kepada teman yang toksik tidak membuatmu merasa nyaman. Teman yang toksik juga bisa memanipulasi kritik tersebut dan menyarankan kamu untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Yang keempat, teman yang toksik selalu menjadi pihak yang menerima sesuatu dari kamu. Hal ini tidak hanya berupa barang, misalnya hadiah, tapi bisa jadi waktu kamu. Misalnya, ketika teman kamu sedang mengalami masalah, kamu hadir dan meluangkan waktu kamu untuk dia. Namun sebaliknya, jika kamu yang mengalami masalah dan membutuhkan tempat untuk cerita, teman yang toksik tidak akan pernah mau memberikan waktunya untuk kamu. Ia akan mencari alasan apapun untuk tidak bertemu dengan kamu. Dalam pertemanan, memberi sesuatu kepada teman itu tentu saja wajar. Namun jika hanya kamu yang banyak memberi dan teman kamu hanya menerima, tentu saja pertemanan itu menjadi tidak seimbang dan akhirnya hal ini akan membuat kamu menjadi tertekan. Lalu, apa dampak bagi kita kalau kita memiliki teman yang toksik? Teman yang toksik tidak akan membuatmu berkembang dan menjadi lebih baik, namun akan memberikan dampak yang negatif pada dirimu. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama, tidak menjadi diri sendiri. Teman yang toksik biasanya akan memberikan saran kepadamu dan meminta kamu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Hal ini akan membuat kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri, tidak menyukai apa yang kamu sukai, dan melakukan apa yang kamu inginkan. Yang kedua, membuat kita terjebak dalam masalah. Teman yang toksik biasanya membuat kamu berada dalam masalah dengan melakukan sesuatu yang mereka mau. Ketika kita sudah terjebak dalam masalah tersebut, teman yang toksik mungkin saja lari dari hal tersebut dan justru menyalahkan kamu. Yang ketiga, memiliki teman yang toksik bisa membuat kamu merasa tertekan dan stres. Hal ini bisa terjadi karena kamu terus-menerus menahan perasaan kamu dan mengikuti apa yang dia inginkan. Apabila tidak segera teratasi, maka dapat berpengaruh pada keseharian kamu dan bahkan pada fisik kamu loh. Nah, dari penjelasan tadi, kamu sudah bisa membayangkan seperti apa teman toksik ini. Atau mungkin saja ada beberapa dari kita memiliki teman yang dengan ciri-ciri toksik. Nah, butuh waktu dan kesadaran untuk mengenali teman kita yang toksik. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita memiliki teman yang toksik, mungkin kadang kita akan merasa kecewa dan sedih. Namun kita tidak perlu ya membenci teman kita yang toksik. Tidak semua teman yang toksik kok bermaksud jahat pada kita. Bahkan ada juga teman toksik yang gak sadar bahwa dirinya itu membawa dampak buruk bagi kita. Kita juga gak bisa menuntut teman kita yang toksik itu untuk berubah menjadi orang yang pas untuk kita. Jadi jika kita memang sudah sadar bahwa ada teman yang rupanya berdampak buruk bagi kita, kita bisa melakukan beberapa hal untuk menghindari atau menghadapi teman kita yang toksik. Yang pertama, berani mengatakan tidak. Merasa tidak enak saat harus menolak permintaan sangat mungkin terjadi. Namun sebaiknya
Pastikan bahwa teman toksik itu tidak bersikap semaunya dan berlebihan. Memutuskan untuk bertahan dengan teman toksik itu nggak masalah, tapi kamu harus mengetahui konsekuensinya dan kemungkinan yang akan terjadi. Jika sudah dirasa sangat berlebihan, cobalah untuk berani mengatakan tidak dan melawan apa yang dilakukan oleh teman tersebut. Yang kedua, buat batasan dengan teman tersebut. Jika kamu sudah mengatakan tidak, namun teman tersebut masih mau memaksa kamu, maka kamu harus membatasi diri dengan dia. Kamu nggak harus kok diwajibkan untuk harus setia bertahan di pertemanan yang merusak diri kamu. Kamu harus dapat membatasi pertemanan dengan orang tersebut. Yang awalnya mungkin banyak yang kamu sering keluar bareng dengan dia, mungkin kamu harus mulai mengurangi hal tersebut. Dan juga tidak menutup kemungkinan kamu benar-benar harus memisahkan diri dari teman tersebut. Perlu kita ingat ya bahwa kesehatan mental kita juga sangat penting. Yang ketiga, mulailah untuk menjalin relasi dengan temanmu yang lain. Lebih banyak bersosialisasi atau meluangkan waktumu untuk mencari teman yang baru dan bersosialisasilah dengan orang lain yang bisa mengerti diri kamu dan membuat kamu tentunya merasa nyaman. Nah, bertemanlah dengan orang lain yang bisa membuat kamu dan orang lain tersebut menjadi lebih baik. Yang keempat, cari dan lakukan kegiatan lain. Ketika suatu hubungan berubah, kita mungkin awalnya akan merasa sedikit aneh atau kita tidak merasa terbiasa dengan perubahan itu. Hal ini tentu saja wajar dan bisa saja kita juga merasa tidak terbiasa ketika kita tidak lagi berkontak dengan teman kita yang toksik. Nah, untuk membantu kita menjadi lebih terbiasa dan tidak bosan, kita perlu banget mengisi waktu kita dengan kegiatan lain. Dan memiliki kegiatan lain bisa menjadi alasan juga buat kita agar menghindar dari teman kita yang toksik. Sekian video belajar bareng yuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video kami yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa!